bersinar yang bertuliskan. Mereka yang melihat Wali Paidi yang begitu tenang menjadi keder, dan mereka heran melihat ketenangan dan tampak tidak ada ketakutan sama sekali di wajah Wali Paidi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, aku tidak punya uang sama sekali. Maaf, aku membuat kalian kecewa. Uangku sudah habis kukasihkan kepada orang lain, ucap Wali Paidi kepada ketua gerombolan ini. Ketua gerombolan ini hatinya jadi bergetar ketika melihat tatapan mata Wali Paidi yang begitu teduh. Hati pemuda ini jadi damai, dan tanpa disadari mata pemuda ini mulai berkaca-kaca. Pemuda ini mulai teringat dengan dosa-dosanya selama ini. Pemuda ini juga tidak tahu mengapa hatinya begitu terenyuh dan teringat dengan masa lalunya, teringat dengan pesan-pesan gurunya dahulu. Kawanan gerombolan ini juga ikut terdiam melihat pimpinan mereka diam, tak bergerak sama sekali. Mereka jadi heran. Biasanya Mas Gohel, yang nama aslinya adalah Soleh, ini kalau ada orang yang dimintai duit tapi tidak memberi, langsung dipukulinya sampai kelenger. Tapi sekarang tidak bergerak menghadapi pemuda ini. Saya tidak bisa memberi apa-apa. Ini ada garam, kalau sampean mau. Katanya ibu sampean sekarang sakit, ucap Wali Paidi kepada pimpinan gerombolan ini yang ternyata bernama Gohel. Pemuda yang bernama Gohel ini jadi heran setengah mati. Pemuda diseru ini, artinya Wali Paidi, kok bisa tahu kalau sekarang ibunya lagi sakit dan sudah berhari-hari ini hatinya galau memikirkan penyakit ibunya yang gak sembuh-sembuh. Hatinya begitu terenyuh dengan perhatian Wali Paidi terhadap ibunya. Karena selama ini semua orang di kampungnya tidak ada yang peduli dengan keluarganya. Mereka hanya mencibir, tidak pernah memperhatikan keluarganya. Tanpa bisa ditahan, pemuda ini terduduk di hadapan Wali Paidi dan menangis terseduh-seduh. Anak buah Gohel yang berjumlah 7 orang ini lebih heran lagi melihat pimpinan mereka tertunduk dan menangis terseduh-seduh di hadapan Wali Paidi. Tanpa dikomando, mereka mendekati pimpinan mereka dan membuat pagar betis melingkari Wali Paidi dan Gohel. Mereka berdiri melingkari menutupi mereka supaya orang-orang tidak tahu kalau pimpinan mereka menangis. Mereka malu kalau orang-orang melihat pimpinan mereka menangis. Masa pemimpin preman kok nangis? Wali Paidi menepuk-nepuk pundak Gohel dan menariknya untuk berdiri, lalu berkata, "Udahlah mas, aku sama sampean ini masih saudara, jadi nggak usah sungkan lah." Gohel pun berdiri dan mengusap air matanya, kemudian merangkul Wali Paidi. "Makasih mas," ucap Gohel kepada Wali Paidi. Mereka lalu bersalaman yang diikuti seluruh anak buah Gohel juga bersalaman kepada Wali Paidi. Suasana menjadi cair kembali. Tidak lama kemudian suasana jadi akrab, seakan Wali Paidi dan gerombolan Gohel ini adalah teman yang sudah lama kenal. Karena Wali Paidi ini pintar mengeluarkan jok-jok segar yang membuat Gohel dan anak buahnya tertawa terpingkal-pingkal. "Ayo mas, ngopi dulu," ajak Gohel kepada Wali Paidi. "Monggo," jawab Wali Paidi. Mereka berdua dan seluruh anak buah Gohel menuju ke warung di pinggir jalan. Setelah mengambil tempat duduk, mereka memesan kopi. Anak buah Gohel menunggu di luar warung. "Mas, kalau bisa sampean berhenti malah orang, kasihan gurumu," ucap Wali Paidi. "Iya mas, saya akan berusaha mencari kerja yang benar, doakan aja," sahut Gohel. "Jangan sampai perguruan sampaian itu menjadi singkatan perguruan sakit hati. Gunakan kepandaian silatmu itu sebagai senam untuk kesehatan. Itu yang cocok untuk zaman sekarang ini. Beda dengan zaman ketika orang Islam masih punya musuh dulu. Jangan belajar silat untuk mencari kesaktian ataupun untuk perisai diri. Karena perisai diri yang langsung dari Allah adalah sedekah. Belajarlah silat hanya untuk kesehatan, maka kamu tidak akan mencari musuh ataupun dicari musuh," kata Wali Paidi. Sambil menyeruput kopinya, Wali Paidi berkata lagi kepada Gohel, "Kalau belajar silat untuk mencari kesaktian ataupun kekuatan, jadinya ya seperti ini. Sesama saudara seperguruan pun tawur. Tidak rela melihat perguruan lain."